Nanang Gimbal dikira warga orang gila, pelaku bersembunyi di kuburan. Fakta menarik terkuak dari tertangkapnya Nanang Irawan alias Nanang Gimbal, 45, tersangka pembunuhan Sandi Permana aktor sinetron Mak Lampir, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. 3 hari sempat buron, Nanang Gimbal tertangkap tim gabungan kepolisian di kawasan Kota Karawang. Usut punya usut Nanang Gimbal bersembunyi di sebuah kuburan atau tempat pemakaman umum, TPU, yang berada di Desa Kutamukti, Karawang. Hal tersebut diungkap Kepala Desa Kutamukti, Aan Marian. Aan Mariani menyebut warga setempat sempat melaporkan ke perangkat RT RW terkait kedatangan Nanang Gimbal di sana yang sudah ada sejak Senin tanggal 13 Januari tahun 2024 pagi. Warga cerita ke RT lihat orang enggak kenal masuk sini mondar-mandir itu, tapi enggak kepikiran itu pelaku pembunuhan. Karena kan ramenya orang rambut panjang gimbal gitu, ini kan enggak, katanya. Warga justru mengira orang itu alami gangguan jiwa, sebab setelah ada di jalanan menghilang dan warga lain melihatnya ada di area tempat pemakaman umum, TPU, di Desa Kutamukti. Ia pada ngiranya itu orang gila, karena ada di TPU terus. Sampai tidur juga di makam itu, imbuhnya. Kata Aan, saat pagi hari ini orang itu lapar dan keluar dari TPU untuk membeli makan. Akan tetapi, karena uangnya sisa Rp2.500, dia datang ke klinik meminta bantuan agar bisa membeli makan. Dari situ langsung ditangkap polisi, karena memang dari kemarin polisi itu sudah ada dan nyebar di desa sini, imbuhnya. Polisi mengungkap fakta di balik pelarian Nanang alias Gimbal pembunuh Sandi Permana pemeran serial Mak Lampir. Nanang Gimbal akhirnya ditangkap Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Setelah buron sejak terjadi penusukan pada Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Nanang ditangkap di RT 04, RW 09, Dusun Poris, Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Pelaku dengan sengaja kabur dan bersembunyi untuk hindari kejaran petugas kami, ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Arisyam Indradi, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Selama pelariannya, Nanang berusaha mengelabui polisi dengan memotong rambutnya. Pelaku pun sempat memotong rambut saat pelarian menuju Karawang, menggunakan gunting yang dipinjam di warung dengan tujuan agar tidak dikenali selama pelarian, tambahnya. Sebelumnya, Sandi ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di Jalan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, pada Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, pagi. Ia mengalami luka tusuk akibat senjata tajam di bagian leher, dada, dan perut. Saat pertama kali ditemukan oleh tetangga, Sandi masih bernapas, namun kemudian pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya, nyawa Sandi tidak tertolong dalam perjalanan ke rumah sakit.